ربنا على النور المبين الأحمر
المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ahbabana billah, duyuban al-a'idha, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat buat penggemar majlis daurah bulanan atau tahunan, atau daurah pada tiap 3 bulan atau daurah pada tiap 6 bulan sekali, yang sedang berada di rumah dengan keluarga, yang sedang berada di office, yang sedang berada di kuarantin, yang sedang berada di tempat kerja-kerjanya masing-masing, yang walaupun dalam suasana seperti ini, tapi tetap saja yang namanya umur tetap berputar. Tetap saja dengan perputaran daripada roda atau dengan tayar dunia itu akan menghakis dan juga akan menghabiskan detik-detik waktu, peluang dan kesempatan kita masing-masing. Apakah kira-kira dalam suasana kuarantin, suasana PKPB, PKPD, PKPD M, PKPD M itu mati pengunjungnya. Tahu dalam suasana seperti apa saja, tetap saja umur kita akan berjalan. Jadi dia tidak berarti pada waktu kita alhamdulillah katanya dalam masa PKPD ini kita boleh rehat di rumah, boleh santai, boleh duduk dengan keluarga, boleh simbang mesra dengan anak-anak dan juga dengan istri. Dulu-dulu masih sibuk dengan pekerjaannya, sekarang alhamdulillah di antara daripada hikmat PKPD ini dengan kita boleh duduk sekali mesra dengan keluarga dan juga dengan anak-anak. Alhamdulillah kita boleh rehat, alhamdulillah kita boleh santai, itu betul. Tapi tetap saja modal utama kita tidak pernah diam. Modal asasi kita tidak pernah senyap. Tetap dengan perputarannya daripada hari ke hari. Yang kalau seandainya dengan kita berkurung selama tidak kurang daripada dalam 2, 3, 4 tahun, sepanjang itulah berkurang daripada usia, daripada peluang kita masing-masing. Alhamdulillah, yang bagaimanapun tetap kita ucapkan alhamdulillah, agar bagaimana amrul mu'mini la yakunu illa khaira. Nabi kita bersabda, kul amrin mu'minin, tiap keadaan seorang mukmin itu dalam keadaan baik. In sabara in a'ta, kalau pada waktu dia diberi, yang pada waktu dengan kita mendapatkan satu anugerah, syakara dia bersyukur, maka itu yang terbaik untuk dia. Dan kalau pada waktu dengan kita diuji, dengan kita sabar, maka itulah yang terbaik juga untuk kita. Jadi pandai-pandai menyikapi situasi, suasana, kondisi dan keadaan hidup, agar bagaimana dengan kebaikan kita tetap stabil, tidak ada perbedaan antara pada waktu kita bangun dan tidur, tidak ada perbedaan antara pada masa kita sehat dan sakit, tidak ada perbedaan pada waktu kita di luar dan di dalam. Hari ini hanya sebagian kecil saja yang diberikan peluang atau yang berpeluang
atau yang ada kesempatan untuk masuk ke dalam masjid menjadi tetamu istimewa Allah untuk melaksanakan ibadah yang hanya diwajibkan sekali dalam seminggu, sebagian besar justru berada di luar dengan kesibukannya, berada di luar dengan tangisannya, berada di luar dengan ratapan dan juga dengan nintiannya. Sedih rasanya, sudah dalam berapa Jumatan, ada yang sudah lebih daripada 3, ada yang sejak daripada PKPD sampai sekarang tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah datang menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluh. Maka dengan kita, supaya dengan kita dapat memahami tentang hakikat yang berlaku, itu apakah disebabkan karena atas ketaksiran dosa-dosa kesalahan daripada kami sendiri, sehingga sampai dengan kau tidak berkenan untuk menerima kami datang ke rumahmu? Apakah itu disebabkan karena sebagai satu teguran daripada Allah dengan kejanggalan-kejanggalan pada masa lalu, yang pada masa masjid dibuka pun ternyata ramai yang tidak masuk, pada waktu pengajian diadakan juga ramai yang tidak datang, yang pada waktu kita diberikan leluasa sebebas-bebasnya oleh Allah Jalla Jalaluh, ramai yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Jadi sekarang sebagai satu peringatan yang pertama, peringatan yang kedua, sebelum dengan peringatan yang terakhir, yang nanti kamu bukan setakat tidak boleh masuk ke masjid, bukan sekedar tidak boleh beretikaf, tidak hanya tidak jaga jarak, tapi sudah justru tidak ada jarak lagi kamu dengan dunia, sebab duniamu sudah habis. Yang sekarang ini masih boleh kita laksanakan sembahyang di rumah, zikir di rumah, ibadah di rumah. Kita masih diberikan leluasa. Kalau seandainya dengan seorang berada di tempat yang terkurung sekalipun, masih ada peluang dan waktu untuk bernapas, untuk bertasbih, tahmid dan takbir, dan juga untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Sekatan hanya untuk beberapa tempat saja, mungkin tidak boleh ngumpul-kumpul di majelis-majelis kita, juga di majelis-majelis ilmu, tidak boleh berkumpul di surau-surau, di musala-musala dan juga di masjid-masjid, tidak boleh berkumpul di padang Arafah dengan hukum suasana sampai sekian juta manusia, dan juga dengan suasana mabit bermalam di Muzdalifah untuk mempersiapkan batu lontarannya, dan juga dengan suasana di Mina 3 hari tasyrik untuk kita melontar Jamratul Ula, Jamratul Wusta, dan juga dengan Jamratul Aqabahnya sampai selesai amal ibadah haji kita laksanakan. Itu tidak boleh setakat itu saja, tapi masih boleh makan minum, alhamdulillah. Masih boleh melaksanakan salat 5 waktu, alhamdulillah. Masih punya peluang dan juga kesempatan untuk berzikir pun juga alhamdulillah. Jadi peringatan yang seperti ini, kalau kita katakan corona ini sebagai satu peringatan, aturan-aturan itu sebagai suatu peringatan daripada Allah Jalla Jalaluh, maka jangan sampai dengan kita dengan kejutan peringatan yang selanjutnya, itu kejutan dengan kematian yang menyekat segala leluasa hidup. Sehingga pada saat ketika itu tinggal melihat, kata ahli kubur saat ketika dimimpikan oleh salah seorang daripada salafun saleh, antum kalian itu tidak tahu, kalian tuh tidak tahu tapi masih tetap lagi boleh beramal. Sementara dengan kami mengerti dan paham, tapi kami tidak boleh berbuat apa-apa. Kalian itu tidak tahu tapi masih tetap lagi boleh beramal. Sementara dengan kami yang sudah meninggal dunia tahu tentang hakikat majelis, tentang hakikat kita juga dengan amalan-amalan yang dilaksanakan, tapi kami sudah tidak boleh beramal. Tadi himbauan daripada Dewan Syekh Nuruddin, Masya Allah, tabarakallah. Dewan Kuliah Syekh Nuruddin, ini Dewan Kuliah Warga Emas, namanya Dewan Kuliah Warga Emas. Pada pagi hari ini alhamdulillah kami dapat bersama dengan sahabat-sahabat yang walaupun hanya dalam beberapa orang, tapi insyaallah ramai yang live bersama kita. Insyaallah ratusan ramai juga yang bersama kita pada pagi hari ini. Kita dengan mempelajari juga dengan menyimak bersama satu persatu daripada 40 buah hadis yang diambil daripada 40 buah kitab. Tiap satu hadis diambil daripada satu buah kitab. Tetap matlamat yang kita targetkan para hadirin, para ruwat majelis zikir, dan juga penggemar pengajian daurah di mana saja Anda berada, tak boleh banyak sedikit, tidak boleh sedikit banyak. Dan itu yang kita harapkan, agar bagaimana kita senantiasa selalu terhubung
dengan salafun saleh, dengan para sahabat Nabi, terhubung dengan orang-orang yang baik, dengan kumpulan-kumpulan yang mulia, dengan para al-arifin billah. Sebab itu jalur yang paling mudah untuk kita sampai menuju Allah. Tidak ada in aradtal wusula bila ta'ab fastamsik bi ahlil hasad. Kalau Anda ingin sampai tanpa bersusah payah, maka berpegang teguhlah dengan orang yang mempunyai kedudukan, yang punya otoriti, yang punya wewenang, yang punya jawatan. Kalau kita bergantung dengan mudah kita sampai itu mencapai satu target. Tapi kalau dengan kita, jalan kita nih jalannya macam seperti kura-kura, lambat. Kalau nak cepat, fastamsik bi ahlil hasab, maka berpeganglah, bersamalah dengan orang-orang yang mulia. Inginkan kemuliaan yang segera, bersamalah dengan orang-orang yang sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Murah rezeki, panjang umur, tidak ada sembarang gangguan, problem, ancaman yang mengancam dalam kehidupan dan mati dengan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, terkumpul dengan kumpulan ahlillah al-khasatillah alladhi khasatullahi wa ahloh, dan juga terkumpul dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Naam, qala amin. Tiada di antara tanda hari kiamat. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saati ayyakilla al-ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara al-zina wa taqsura an-nisa wa yakilla rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan tentang diantara daripada tanda-tanda hari kiamat. Min asyrati saati, Nabi kita bersabda, diantara daripada tanda-tanda hari kiamat ayyaqilal ilmu, berkurangannya ilmu. Bagaimana Nabi kita katakan berkurangannya ilmu, sedangkan dengan kita dengan mata kepala kita masing-masing menyaksikan dengan perkembangan dunia ilmu daripada berbagai aspek, dengan perkembangan dunia modern dengan segala bidangnya. Bagaimana Nabi kita katakan ayyaqilal ilmu? Qillatul ilm yang dimaksudkan dalam hadis itu bukan dengan teknologinya, bukan juga dengan komunikasinya, bukan dengan transportasinya, bukan juga dengan politiknya, bukan dengan ekonominya. Meraih dan senantiasa selalu dengan kita melamar dan mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi kita maksudkan ayyaqinal ilmu. Dengan teknologi ya silakan, dengan transportasi ya silakan, dengan komunikasi ya silakan, dengan ilmu nuklir juga silakan. Tapi agar bagaimana ilmu yang kita pelajari tadi itu akan membawa kita kepada Allah Jalla Jalaluh, akan memberikan manfaat, keuntungan, faidah kepada umat dan juga kepada manusia, kepada segenap makhluk Allah Jalla Jalaluhu. Allah bagikan kita ilmu bukan untuk membuat kita jadi jauh. Allah bagikan kita ilmu agar dengan kita terbantang luas depan mata kepala kita dengan pancaran cahaya hidayah, taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, buat dia jadi lega, buat dia jadi senang, buat dia jadi selesa. Bukan buat manusia jadi terancam, bukan buat manusia jadi bimbang, risau dan takut, bukan buat manusia jadi jauh. Jadi kebebasan yang ditawarkan oleh Barat, kebebasan yang diekspor oleh Eropa ke negara-negara Islam, yang diambil dan ditelan mentah-mentah oleh masyarakat Islam dewasa ini, kira-kira kalau dengan kita melihat daripada sudut usrah, daripada sudut keluarga, daripada sudut sosial, katakan saja, ternyata dalam kehidupan berumah tangga mereka yang ilmu itu mereka ekspor ke negara-negara kita, kepada masyarakat Islam, tentang pergaulan bebasnya, perempuan berpakaian sesuka hati. Nih dengan pakaian you can see, kamu boleh tengok aku, pakaian yang sudah buka-bukaan, seksi dan terbuka, lepaskan tudungnya,
buka bagian-bagian yang sensitif. Itu adalah kehidupan sosial mereka seperti itu. Tapi apa yang berlaku? Apakah kira-kira membuat mereka jadi bahagia, membuat rumah tangga mereka jadi harmoni? Persentasi peratus hitungannya daripada 30 sampai kepada 60% jumlah bilangan perceraian itu dengan mereka. Apakah itu dikatakan sebagai keluarga sakinah? Apakah itu dikatakan sebagai keluarga yang harmoni? Apakah itu dikatakan sebagai mujtama atau dengan masyarakat dan juga dengan bi'ah yang merasa aman dan nyaman, yang seketika saling tidak kenal mengenal, antara bapak dengan anak dengan istri, anak dengan bapak dan ibu, ibu bapak dengan anak dengan putra putri dan juga dengan cucu-cucunya. Apakah itu kehidupan yang kita dambakan seketika kita hanya mengenal mereka paling sekali setahun, itu pada masa hari ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, sana helwa ya Jamil, sana helwa ya papa. Lagi satu helai kain putih, satu helai baju, jam tangan, cincin, alat makeup dan yang semua. Jadi itu udah beda, tak ada lagi. Kita dalam Islam bukan Nabi birthday itu sekali setahun. Justru tiap waktu wali wali daya pun kan aku dan juga dengan kedua ibu bapakku. Tuh kira-kira di negara mana? Tadi persentase yang habis sebutkan tadi itu, ini baru saja adakan multaqa di Darul Mustafa, Multaqa Mu'tamar yang ke-15. Jadi dengan statistik yang dibuat di sebagian negara Islam ada yang peratusnya tidak mencapai 4% jumlah bilangan perceraian, di bawah daripada 4%. Daripada 100 yang kawin yang tadi dengan perempuan itu macam mana? Kata Syekhuna Habib Omar bin Hafiz hafizahullah ta'ala, yang dengan laki perempuan tadi itu hanya kenal, boleh tengok muka suami itu macam mana, dan kenal istri itu muka dia seperti apa pada malam pertama setelah nikah. Sebelumnya tak pernah kenalan. Yang bebas berkenalan tadi itu, yang buka-bukaan tadi itu, yang berpakaian serba mau seperti apa pengennya atau seperti apa keadaannya, itu ternyata gagal dalam membina rumah tangga. Tak berumur sampai sebulan, tidak berumur sampai setahun. Ternyata daripada 30 sampai kepada 60% jumlah bilangan perceraian di negara mereka. Cara yang semacam itu yang kita katakan harmoni, cara yang seperti itu yang kita katakan hayatan tayyibatan, baldatun tayyibatun warabun ghafur, atau sakinah mawaddah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Justru yang tidak pernah berkenalan langsung, tidak pernah ber-SMS-an, tidak pernah chatting, tidak pernah tengok, tidak pernah online, tidak pernah tahu siapa bakalan istri aku, tak pernah melihatnya, siapa juga bakalan suamiku pun juga tidak pernah melihatnya. Ternyata harmoni betul, Masya Allah, tabarakallah. Lahir anak yang pertama 15 tahun, kemudian anak yang ke-17. Saban tahun. Luar biasa. Itu kalau macam itu kita pertahankan ajaran agama kita pertahankan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh agama kita. Jumlah bilangan perempuan yang banyak diperkosa, jumlah bilangan perempuan yang banyak dicolek, jumlah bilangan perempuan yang paling banyak dipukul di negara mereka, bukan di negara kita. Kenapa dengan kita mengemis budaya daripada mereka? Kenapa dengan kita mengimpor gaya hidup yang membuat manusia jadi jauh daripada agama, jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di negara Islam masih belum melebihi batasan 10%. Kebanyakan daripada negara Islam jumlah bilangan talak. Jadi kalau seandainya lebih daripada itu, itulah negara yang sudah ke barat-baratan, yang berkiblat kepada barat, yang berkiblat kepada kehidupan yang serba ibahiyah, yang serba boleh, yang serba halal atas dasar aku bebas, aku sesuka hati, hurriyah mutlaka, kebebasan mutlak. Kita ada kebebasan dalam agama, tapi kebebasan yang dipandu dan juga yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena apa saja? Disebabkan karena qillatul ilm, sedikitnya ilmu, sedikitnya pencerahan tentang agama, tentang karena apa dengan kita diwujudkan, tentang karena apa dengan kita diberikan bermacam-macam anugerah nikmat daripada Allah.
qillatul ilmu agama, ilmu ma'rifah, ilmu halal dan haram, ilmu syariat, ilmu yang membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala atas beberapa faktor. Kenapa jadi berkurangan ilmu agama? Satu, karena dengan persaingan yang luar biasa dan juga dengan fasilitas yang diberikan secara tidak adil. Kalau ngaji pondok, berapa beasiswa ngaji pondok? Kalau kamu tak rajin, kalau mau tak beli kitab sendiri, tak ada kitab lah. Nak dapat pinjaman berapa ribu. Tapi kalau kita misalnya yang jadi penaja kita itu adalah sumpah mamara, itu dapat pinjaman puluhan, ratusan sampai bertengah-tengah juta. Apalagi kalau ngajinya ke Jepun, ke Eropa, Kanada, Kingdom dan lain sebagainya, akan dapat pinjaman banyak. Kawan-kawan yang mengaji di Mesir kesian, Ustaz Faisal ngaji di Mesir kesian, Ustaz Muhammad kesian. Bukan bawa duit balik daripada pengajian, justru bawa utang. Kenapa terutang dengan kerajaan? Mereka tak ada utang, mereka dapat beasiswa. Kita mana? Kita dapat bantuan daripada kerajaan pun yang nanti akan dibayar. Itu kan begitu realitinya. Bayar bukan sekadar bayar dengan faedahnya lagi. Jadi kalau seandainya niat semangat untuk mengajak agama tadi itu hanya dalam 50% disebabkan karena dengan pengirian, ditirikan layanan kita seperti itu, turun jadi 30%. Kemudian pula yang namanya pondok, ya Allah Arhamur Rahimin, terpencil jauh, tak ada tasik. Tengok YOYM, tengok UKM, tengok UU, ada tasik di bawah lereng gunung, pemandangan indah cantik, asrama terus susun. Sementara dengan pondok bangunannya satu persatu, awal bangun dapur dulu, asrama mana nantilah, asrama itu nanti kita pikir belakangan, kita bangun dapurnya dulu. Selepas bangunnya di dapur, setelah dapurnya dibangun, bukan dapurnya didapurkan, setelah dapur dibangun, kemudian baru kita pikir asrama untuk putra dan juga untuk putri. Sementara sebelumnya rumah-rumah guru bertahap satu persatu, Masya Allah tabarakallah. Jadi mana dengan kita sebuah asrama, dengan kitanya setakat 2 orang saja, katil dengan tilam yang empuk dan juga dengan suasana pemandangan buka tingkap, buka jendela, view cantik, indah dan bagus. Itu tidak semua pondok pesantren ada pemandangan yang seperti itu. Mujahadah. Selain daripada itu guna duit, guna uang poket sendiri. Tak dapat bantuan, tidak dapat beasiswa. Ini reality. Sehingga disebabkan kena dengan cara pengirian, menganaktirikan orang-orang yang belajar agama, akhirnya orang minat belajar agama itu jadi terhakis, semakin sehari semakin berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang walaupun nalim, yang walaupun pakar spesialis, yang walaupun hebat, yang walaupun menguasai segala bidang ilmu, tapi kalau tidak mendapatkan pengiktirafan, itu ternyata ilmu tidak mendapatkan penghargaan daripada kerajaan. Tak boleh bekerja, tak boleh dapat tempat. Mungkinkah kira-kira akan jadi Datuk Mufti? Mungkinkah kira-kira akan jadi menteri? Yang kalau pada tuh hanya sangat ngaji pondok aja. Kita habis dibaca satu perpustakaan gede besar, dibaca sampai habis, alim sungguh. Jadi seperti kata Syekhuna Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu ta'ala, aku tengok salah seorang daripada ulama India, pakar hadis. Saya melihat yang walaupun dengan pakaian dan juga dengan penampilan yang sederhana, tapi di celah-celah janggut, itu berkeliaran, atau di celah-celah janggut yang lekat pada dagu Tuan Syekhul Hadis tadi itu terdapat ratusan ribu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara bijaknya atau secara rasionalnya, dengan kita sudah dapat membuktikan tentang berkurangannya ilmu. Kenapa ilmu agama tidak diminati? Satu, karena dengan berkurangannya para alim ulama juga. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis, Allah tidak mencabut ilmu intizaan dengan mencabutnya daripada dada-dada ulama. Tak ada yang namanya mantan kiai, mantan tuk guru, ada mantan bupati, ada mantan gubernur, kiai. Beberapa waktu Syekh Fahmi Zamzam sebut itu dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Sik.
pada waktu meninggal dunia dalam beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang siapa penggantinya? Gubernur belum mati lagi ramai yang bercalon menggantikan. Begitu juga dengan menteri. Begitu ada saja cadangan seperti nak memundurkan diri, udah siap siaga yang akan menggantikan. Tuk Guru udah bertahun-tahun meninggal dunia, belum ada pengganti seperti Tuk Guru yang meninggal. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah cabut ilmu agama itu dengan meninggalnya para alim ulama satu persatu. Mana dengan seumpama Datuk Harudin sudah pergi di Malaysia, mana juga dengan seumpama Tuan Guru Ni Abdul Aziz pun juga sudah pergi daripada Malaysia, mana dengan seumpama Tuan Guru Muhammad Saleh pun juga sudah meninggal dunia, mana ramai satu persatu daripada tiap daerah ada terdapat sejumlah sekian daripada tutu guru yang pergi meninggal dunia, tidak terkecuali juga dengan di negara-negara Arab. Jadi bukan masalah kitab yang tidak ada, kitabnya banyak. Kitabnya Masya Allah, kalau kita pergi ke Bukper misalnya, itu nak beli berapa gudang. Yang penting buat duit banyak-banyak. Boleh kita punya perpustakaan sebesar mungkin. Perpustakaan yang paling besar di Nusantara. Siapkan uang 1 billion, insya Allah. Kita punya perpustakaan yang paling besar. Tapi siapa yang mengkaji, siapa yang mempelajari sejumlah ilmu yang ada pada diri seseorang pada waktu meninggal, sebanyak itulah yang terkubur daripada ilmu agama. Itu yang pertama. 5 syarat yang Nabi kita sebutkan di sini, di antara daripada petanda-petanda hari kiamat, berkurangannya ilmu, wa yadhhara al-jahlu, dan ketaranya kebodohan, ketaranya kejahilan. Insya Allah ngerti betul kalau kita tanya tentang teknologi, kalau tentang bengkel, tentang bunga, tentang hekon, tentang sound system, tentang handphone, tentang peralatan komunikasi, insya Allah. Jadi kata dalam hitungan menit saja dah selesai, sudah boleh kita start, kita gunakan kembali, kita manfaatkan. Tapi pada waktu kita tanya cara salat yang betul, cara wudhu yang benar, cara makan minum secara sunnah, itu ternyata tidak ada latar belakang ilmu tentang itu. Kita nakkan agar hidup kita tidak hanya ibadah pada waktu kita beribadah, tidak hanya akhirat untuk akhirat, tapi dunia pun juga kita nak akhiratkan. Sehingga aktiviti kita sehari-hari semuanya itu adalah ibadah. Itu tidak akan mungkin kecuali kalau kita dibimbing, dipandu dan mendapatkan pencerahan daripada ilmu agama. Karena itu ayat yang pertama yang Allah turunkan, bukan suruh kita ibadah, bukan suruh kita berpolitik, bukan suruh kita makan dan minum. Yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiga, wa yadhharu az-zina. Yang ketiga, disebabkan kena kebodohan, disebabkan kena kejahilan, disebabkan kena jauh daripada dunia ilmu, disebabkan kena jauh daripada ulama, disebabkan kena pergaulan bebas, disebabkan kena buka-bukaan, disebabkan kena semuanya terdadakan, disebabkan kena kita mengimport perkara-perkara lo'la, luca, haram daripada negara luar, daripada negara-negara kafir, yang sehingga dengan yang namanya azina, hubungan di luar nikah, menjadi ketara. Nabi kita tak kata dan wujud zina tak yadhar, makna daripada hasad nampak dan ketara. Zahirah fenomena, bukan suatu perkara yang asing lagi. Yang namanya tempat-tempat pelacuran itu semua orang tahu di mana tempat-tempatnya. Baik pada waktu kita di Jakarta, kamu kalau ke Jakarta tak payah tanya di mana tempatnya. Pada waktu kita di KL, kita tahu di KL dulu mudah-mudahan itu tak ada lagi. Nah sekarang ini mudah-mudahan itu sudah mongkok dan sudah tidak akan beroperasi lagi. Kita tahu Bukit Antara Bangsa, kita tahu setempat Bukit Bintang dengan sebutannya itu dengan Genteng Helen. Tuh, buat apa mereka pergi ke situ main judi? Semuanya maksiat wal iyadu billah. Semuanya tempat-tempat yang mengundang murka Allah Jalla Jalaluh, kasbarnya itu diantara daripada yang terkutuk. Jadi dahulu beroperasi. Kita pada saat ketika katakan saja di negara mana-mana saja yang terbabi dengan perkara-perkara terlarang, kita merasa aman-aman saja. Alhamdulillah bagi mereka, syukur.
daripada hasil produk, daripada kasbar. Syukur dikatakan sama mereka. Kita tidak mengatakan itu syukur. Kita tidak mengatakan itu hamdalah. Tuh dengan pergaulan bebasnya di seluruh negara. Kita tidak katakan di negara kita dengan pergaulan bebasnya, dengan riba, perjudiannya, atau juga dengan kezaliman dan juga dengan kediktatorannya. Dan secara khusus dua yang ketara kita dalam agama kita. Satu, memusuhi wali-wali kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh. Dan yang kedua, riba, faidah, bunga ketika merebak. Itu dua unsur yang akan mengundang segera kemurkaan, laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan, kalau kalian tidak tobat daripada riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka istiharkanlah perang. Fa'danu biharbin, maka ketahuilah kamu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ini kesan Allah memerangi umat manusia yang tidak mau patuh dengan agama. Yazhar az-zina, merebak zina, wa taksur an-nisa, kaum wanita semakin lama semakin bertambah, semakin sehari semakin banyak, semakin sehari semakin membiak. Wa taksur an-nisa'u wa yaqilar rijalu, kaum perempuan semakin bertambah, kaum laki-laki semakin berkurang. Karena faktor peperangan yang pertama, karena faktor pekerjaan, kerja keras yang selalu diasuh oleh kaum laki-laki. Yang kedua, susah cari tukang. Padahal dengan kita tidak pernah sakit hati. Kalau pada itu dengan kita tidak dapat tukang perempuan. Sebab yang jadi tukang itu padanya laki-laki. Tuh tukangnya bekerja semuanya laki-laki. Yang pasang siling laki-laki. Yang naik atas bumbung atas atap laki-laki. Kemudian juga tuh yang membersihkan apartemen yang sampai 3, 4, 5, 60 tingkat. Tuh guna tali, guna alat dari luar tuh merayap naik, gantung apalah namanya, tak salah. Laki-laki mana ada perempuan di situ. Atau diantara daripada pekerjaan-pekerjaan yang cukup membahayakan, berbahaya betul. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang perang tuh kaum laki-laki, yang jadi tentara, yang jadi prajurit kebanyakannya 95% di kalangan kaum laki-laki. Ini faktor yang dapat dilihat dengan mata kepala penyelamat. Jadi katakan saja dengan tim penyelamat, takut dengan bombanya, takut dengan polisnya, takut dengan tentranya, takut dengan relawannya. Semuanya kebanyakannya laki-laki, mana ada perempuan menyelamatkan orang mati lemas. Kalau perempuan yang menyelamatkan, perempuan juga akan mati lemas juga sekali dengan yang diselamatkan. Nak membantu, ternyata sama-sama memerlukan bantuan. Jadi itu faktor yang dapat kita lihat dengan mata kepala. Faktor yang kita tidak dapat menganalisanya, jumlah bilangan anak perempuan lebih ramai daripada jumlah bilangan anak laki-laki. Itu juga sebagai petanda, sehingga tak kisah kita paham tidak apa, ngerti tidak mengerti, macam mana dengan jumlah bilangan dikatakan lebih ramai daripada laki-laki. Tak penting tahu, yang penting kamu dah tahu sekarang jumlah bilangan perempuan lebih ramai. Pokoknya 1:18. Begitu jumlah bilangannya, statistiknya. Sekarang sudah 1:10, sudah 1:20 di sebagian tempat. Nanti dekat-dekat hari kiamat 1:50. Satu orang laki-laki mengayumi 50 orang perempuan. Jadi kemarin Abi dengar satu statement, ini untuk kita simbang-simbang saja. Jadi bukan untuk praktek. Jadi dikatakan nanti sampai pada suatu ketika berpoligami itu bukan lagi sunat hukumnya wajib. Oh begitu dikatakan. Sayati zaman, akan tiba waktunya nanti dengan masa yang berpoligami ta'adud itu hukumnya min aujabil wajibat. Demi dalam rangka untuk menyelamatkan kaum perempuan. Demi untuk menyelamatkan kaum perempuan daripada hidup yang serba bersendirian atau membujang sampai mati. Wal iyadu billah. 3 pilihan. Pilihan tidak kawin sampai mati. 2 pilihan menjadi wanita malam wal iyadu billah. 3 pilihan akan bergabung berkongsi dengan suami orang. Dan itu kata perempuan yang paling berat. Jadi dikatakan, itulah kita katakan, jangan nanti komen-komen macam-macam nanti di situ. Nabi Nababullah nih. Satu lagi, coba tengok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Komen situ, Abi minum air guna tangan kanan, guna tangan kiri.
Semalam kenapa nampak macam guna tangan kiri? Sebab Abi kenapa pakai handphone berbalik. Ini sekarang Abi tak tengok muka Abi macam mana? Yang tengok Abi, tapi Abi tak tengok muka Abi sendiri. Pada masa Abi live guna handphone yang macam seperti selfie itu, jadi Abi minum tangan kanan, nampak tangan kiri sama mereka. Katanya Tuhan saya minum tangan kiri, musibah betul. Jadi kena Tuhan sebab nuzulnya jangan langsung komen-komen macam tu aja. Katanya dulu agresif banget tuh syekh tuh. Kalau tengok orang minum tangan kiri marah-marah, suruh orang makan minum tangan kanan. Ternyata tuh syekh sendiri pun minum tangan kiri. Mana? Nih buktinya, live nih. Pada beberapa waktu, malah mungkin barangkali atau ada hadis-hadis sebelumnya, tampak minum dengan tangan kiri. Jadi sampai kawan-kawan nasihatkan, kan saya kalau nak minum karena guna dua belah tangan. Apalagi dengan kita minum tangan kiri. Ala kulli hal. Jadi itu bukan Abi yang salah itu adalah handphone. Yang salah itu adalah pelatihan komunikasi yang tak pandai untuk menerjemahkan realiti dan juga dengan hakikat yang sebenarnya. Kembali bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak payah komen tentang pada suatu masa nanti, pada suatu masa akan tiba waktunya yang dengan berpoligami itu tidak lagi hukumnya sunat atau dibolehkan, tapi justru merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan demi dalam rangka untuk menyelamatkan kaum wanita yang terlampau ramai. Kalau seandainya 1:10 pun Ustaz Muhammad, 1:10 pun, kalau masing-masing kawin 4, masih ada 6 lagi yang tidak kawin. Ayo bayangkan. Jadi yang 6 ini mau dikemanakan? Ayo pikir kamu mau dikemanakan? Takkan nak kita babitkan mereka dengan perkara haram? Takkan babitkan mereka dengan lesbi? Takkan babitkan mereka dengan onani? Atau dengan alat buatan? Atau juga dengan yang seumpamanya? Di situ. Jadi kita tidak akur untuk berpoligaminya, tapi statement itu dan juga argumentasi itu memang benar, memang itu sebagai satu kewajiban. Dosa kesalahan, muslimat jangan marah, jangan besok tanggal 3 tak lagi ngaji dengan Abi. Apa tapi suruh orang poligami? Ini kita untuk pencerahan saja. Jadi kalau kita tidak boleh pun masih belum boleh melakukannya, tapi jangan ditolak, jangan diperli, jangan disalahkan. Hukum hakam Allah Jalla Jalaluh yang memberikan solusi bijak untuk mengatasi masalah yang bakalan akan kalian hadapi. Kenapa? Sebab sebagaimana kita katakan tadi itu, boleh jadi dengan seseorang itu berdosa tanpa kita sadari. Apa dosa kesalahan kita? Karena dengan kita tidak mau ambil tahu tentang nasib daripada mereka-mereka yang terbabit dalam perkara haram disebabkan karena tidak ada pasangan yang mendampinginya. Jadi misal saja nih kita nih 2, 4, 6, 8, 10, 12, lebih daripada 12, berapa lebihnya tak kisah, tak payah tahu. Jadi kita yang berada di sini kira-kira terbabit dengan satu kesalahan kah? Kalau kita tidak tahu, kita tidak berdosa karena kita tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kita tahu tentang realiti yang berlaku, tentang realiti, tentang hakikat yang sebenarnya, pada masa ada beberapa orang daripada wanita-wanita yang terbabit pada perbuatan haram, imam menjadi wanita malam, jadi wanita pelacur, atau terbabit dengan perkara-perkara yang Nabi kita laknat, seumpama lesbi, atau dengan seumpama zina, atau dengan seumpama onani misalnya. Itu kira-kira berdosa atau kita? Bagaimana kita tidak bersalah? Itu diantara daripada dosa yang tidak kita sadari. Ini diantara daripada yang mengundang untuk kita meminta dan memohon kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, termasuk dalam kategori zulmul insani li nafsi, kezaliman manusia terhadap diri pribadi dia sendiri. Yang pertama, berkurangannya ilmu. Yang kedua, merebaknya kebodohan. Yang ketiga, merebaknya zina dan pelacuran. Yang keempat, ramainya kaum wanita dan sedikitnya kaum laki-laki, sehingga daripada tiap 50 orang perempuan hanya diayumi oleh satu orang laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua,
Tadi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kita berhenti setelah 10 menit. Istirahat dalam 25 menit baru kita sambung balik. Jadi yang ada sebarang soalan tulis saja di situ, nanti tolong dibacakan. Kita bagi waktu dalam 15 menit terakhir pada pusingan yang kedua. Nah, lepas makan kripa, makan donat, makan bihon apa segala macam. Memang pengajian kita ini pengajian orang-orang yang dimanjakan. Kalau tak ada bihon, kemarin tuh Pak Haji Samsudin dah bawa rambutan dah. Abi tak pasan ji. Haji rupa-rupanya petang tuh perasaan ada pengajian. Nah, Haji bawa rambutan banyak, itu Abi pun salah kira juga. Maksud Nabi kalau seandainya kita ada pengajian, senanglah kita akan beramai-ramai makan rambutan yang fresh yang baru dipetik. Tapi pada saat pengajian tidak ada, nak habiskan, mana boleh menghabiskan sebanyak itu, Abi bagi sama anak-anak semuanya. Hari kemarin tapi ambil dalam sepertiganya, yang hak sepertiganya itu banyak, apalagi yang hak 2/3. Begitu passion kita. Ada di masjid sana ada makanan. Di sana ada Syekh Nuruddin, tapi situ pengajian saja. Masjid satu mereka tumbang lembu. Oh iya kan? Pergi ke masjid yang tumbang lembu. Masjid Syekh Nuruddin tak ada makanan situ, tak ada minuman apa-apa. Tanya lagi, Masya Allah, tabarakallah. Yuk ngajian yuk. Hari ini ada sedikit urusan. Itu malam Sabtu. Hari Ahad malam Senin ajak lagi, yuk kita ke pengajian. Hari ini saya nak pergi berbelanja dengan anak-anak. Hari ketiga ajak lagi pergi ke pengajian. Minta maaf hari ini agak kurang sehat. Hari Jumat, Kamis malam Jumat dia yang mengajak. Yuk kita ke masjid. Wah, boleh sangat. 3-4 malam sebelumnya dia ajak pergi, tak pergi pun. Alasan nak berbelanja, alasan kurang sehat, alasan ada meeting, alasan ada itu dan ini. Tapi pada Kamis malam Jumat ajak kita pergi ke masjid. Kenapa? Oh, rupanya di sana masjid ada nasi mandi. Ada saja di tangan. Itu passion kita. Ya, tapal alhamdulillah dapat 1 dalam 2. Pengajiannya dapat, makannya juga dapat. Nanti sekejap lagi dengan kita makan meon. Tapi Abid dah tengok di situ ada orang masukkan termos. Kayaknya ada makanan lah. Nah, gitu. Supaya fresh lagi, semangat lagi pengajiannya. Sudah tidak sik lengo, ya Allah, adanya lama begini. Lama-lama kalau ada bihon selanya tak apalah, tapi kalau lama pengajian terus lepas tu sallallahu rabbuna terus disuruh balik lengo laku. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Ini hadis daripada kitab Sahih Muslim. Sahih Bukhari ada terdapat kira-kira dalam 8.000 buah hadis. Sahih Muslim ada kira-kira dalam 5.000-an. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar. Tadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi pelayan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menarik daripada kehidupan Sayyidina Anas, yang walaupun semuanya indah dan cantik, semuanya jadi satu kebanggaan dengan kita mendengar saja kita seronok. Kita mendengar cerita perjuangan pengorbanan khidmat beliau kepada Nabi pun kita senang. Lebih-lebih lagi dengan beliau yang dapat menatap, yang dapat khidmat. Tak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga. Baginda Nabi daripada orang Quraisy, datang daripada tanah suci Mekah. Sayyidina Anas bin Malik daripada warga Ansar, putra kepada Malik, Anas bin Malik, dan juga dengan mak beliau Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha dengan Ummu Salim. Yang menarik dengan Sayyidina Anas bin Malik yang khidmat selama tidak kurang daripada 10 tahun berkhidmat kepada baginda Nabi. Beliau punya status lebih daripada sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Kadang-kadang Nabi kita sebut ibni, hai anakku, ya bunaya. Sebutan seperti itu sebutan pemanjaan kita kepada seseorang. Dia bukan anak, bukan putra daripada baginda, tapi Nabi kita sebut dengan kata-kata ya bunaya. Yang paling menarik dikatakan daripada sejumlah sekian sahabat yang Nabi kita tinggalkan, satu-satunya sahabat yang bermimpi berjumpa Nabi, mimpi dalam tidur pada tiap malam, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Bab kena khidmah
Makan, beliau yang layan. Minuman, beliau yang layan. Keperluan, beliau yang layan. Jumpa baginda, nasihat daripada baginda, bimbingan daripada baginda, doa daripada baginda. Awal-awal lagi, belum khidmat lagi. Baru detik-detik pertama berjumpa dengan baginda sudah Nabi kita doakan, panjangkan umurnya, banyakkan putra putrinya atau anak cucunya. Kemudian yang ketiga, banyakkan hartanya dan masukkanlah dia ke dalam surga. Ini kalau sudah dapat jaminan surga, doa surgawi daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang nak kita bimbangkan, apa yang kita nak ragukan? Kita ragu dengan doa pribadi kita masing-masing. Tapi siapa yang ragu dengan doa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi-nabi dan rasul? Hadis riwayat daripada sahabat Nabi kita kedua, Sayyiduna Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, yang berstatus dianggap macam seperti keluarga Nabi, macam seperti orang rumah, macam seperti orang dalaman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan Mas'ud juga keluar masuk rumah Nabi itu bebas. Jadi tak ada istilah jam berapa, pukul berapa, malam, siang, semuanya kapan-kapan beliau datang, kapan-kapan beliau masuk, tidak ada jarak waktu atau tidak ada ketentuan waktu. Kebebasan yang Nabi kita berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan juga dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anil jami'. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Untuk tambahan maklumat, perbedaan usia antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abdullah bin Umar itu tidak lebih daripada dalam 11 tahun sahaja. Nabi beda umur dengan anak yang pertama hampir 30 tahun. Bang Imam beda umur dengan anak yang pertama 20 tahun. Tak sampai? Dah gini saja itu. Kawin pada tahun berapa dulu? Kawin imam umur pada umur berapa? Kawin? Hah? Nah, itu berarti 20 tahun lah. Paling tidak beda 20 ke 21 tahun. Nah, Ustaz Muhammad beda umur dengan si Amin. Hah? 31 tahun. Hah, 31 tahun. Anak pandai hitung, bapak tak pandai hitung. Tuh. Sayyidina Umar dengan Abdullah bin Umar 11 tahun ya. Berarti maknanya Sayyidina Umar kawin pada masa usia belasan tahun. 11 tahun kawin. Sebab tidak akan mungkin dia 11 tahun kecuali kalau pada masa usia 10 tahun beliau sudah kawin. Beliau kawin pada masa usia 10 tahun. Kemudian setahun hamil, katakan saja lahir pada bulan ke-9 atau 9 bulan atau setahun daripada di pernikahan. 10 tambah 1 jadi 11. 11 tahun perbedaan usia antara bapak dengan anak Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi tidak ketara jauh. Di samping orang Arab dari segi perkembangan tubuh itu lebih cepat dewasanya berbanding dengan kita. Jadi mereka umur 10 tahun itu nampak sudah dewasa. Dan macam seperti kita usia 17-an tahun. Jadi kita kalau seandainya misalnya seperti si Tahir nih atau seperti Mujahid pergi ke Mesir ngaji, kamu jangan pakai jenggot tuh, buang semuanya tuh. Kemudian jangan pakai baju jubah, pakai taika atau pakai baju biasa lah, seperti pakaian kawan-kawan kita di sana. Mereka tak kira kita udah kawin. Mesir tidak kira dengan kita punya anak. Ada teman kita masih muda lagi, tanya berapa anak? Udah 5 ada anak. Tuh kalau pergi kuliah ke Mesir, mungkin dipegang-pegang, diketok-ketok kepalanya sama kawan-kawan di situ. Entah memfeda, kamu ini dari mana? Tinggal kamu katok-katok kepala dia tuh, udah punya anak 6 tuh. Nah, jadi perawakan kita orang Asia tidak begitu ketara tua. Jadi usia sudah 30-an, 35-an, masih Arab macam seperti dalam 20-an. Tengok Arab, kalau dia naik cambang, dan naik janggut, dia pakai surba, penampilan macam seperti masyaikh, itu udah seperti usia 40-an. Selidik baru 18 tahun usia dia. Baru dalam 20-an. Ketara berbeda kita dengan mereka. Khair, kembali kepada hadis yang diriwayatkan. Itu riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar, sahabat Nabi kita yang paling memperhatikan tentang pergerakan, tingkah laku, perilaku dan perbuatan, adat kebiasaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan beliau nak sebati betul
Dengan kehidupan baginda, apa yang Nabi kita buat, apa yang Nabi kita lakukan, beliau lakukan. Sahabat yang paling tatabbu, yang paling suka meniru, mereset, memperhatikan perilaku, tingkah laku baginda Nabi, yang walaupun itu terhadap perkara-perkara yang mubah hukumnya menurut pandangan hukum. Nabi kita bersabda, man hamala alaina silaha, barang siapa menghunuskan, mengangkat senjata kepada kami, man hamala alaina silaha falaysa minna, barang siapa mengangkat, menghunuskan pedangnya, senjata tajamnya, senjata musnahnya kepada kami, maka dia bukan daripada umatku. Riwayat wapi riwayatin man salah, barang siapa menghunuskan pedangnya kepada kami, maka itu bukan daripada umatku. Jadi kalau kita teliti di sini, kalau kita nak lihat dengan bahasa lafaz yang tersirat dan yang tersurat, yang tertulis, yang dapat kita maklumi, mengangkat senjata itu berarti suatu ancaman, berarti mengancam. Jadi apakah kira-kira hanya khusus dengan senjata tajam, dengan senjata seperti pistol, dengan senjata tombak dan pedangnya, senapang, keris dan juga dengan pisaunya, atau dengan segala macam bentuk ancaman? Jadi kalau dengan kita pada waktu dengan seseorang diancam dengan pedang, pasti dia akan ketakutan. Rupa-rupanya yang menakutkan itu tidak mutlak harus dengan pedang. Dengan ancaman penjara, itu juga ancaman. Dengan ancaman akan dianiaya, akan diseksa, akan dihukum, akan dicederakan, itu juga dalam bentuk ancaman. Nabi kita tidak akuin umat seseorang yang memberikan ancaman kepada sesiapa saja. Jadi mungkin dengan bentuk ancamannya, dia tidak dengan ancaman berupa senjata, berupa peralatan yang digunakan dalam peperangan, bukan mengancamnya dengan tombak, dengan pisau, dengan pistol, dengan peluru, dengan skat-skat, dengan patriot, tapi mengancamnya dalam bentuk hukuman. Misalnya akan dijatuhkan hukuman penjara, akan dikenakan hukuman 3 tahun, akan dikenakan saman. Itu juga termasuk daripada ancaman yang mengancam kepada seseorang. Tapi itu kepada siapa? Kepada orang yang tidak bersalah. Kalau seandainya dengan seumpama ancaman, misal daripada pihak kerajaan memberikan amaran kepada rakyat yang degil, yang tidak mau patuh dengan aturan, itu memang pada tempatnya. Tapi kalau dengan seandainya dengan seorang itu musalem, straight, tidak kona kanan, tidak kona kiri, patuh dengan aturan, patuh dengan arahan, alhamdulillah, tidak pernah hidupnya membawa perkara-perkara negatif, tidak pernah melakukan hal-hal yang janggal, tidak pernah membawa kerusakan, tidak pernah membawa kemudaratan, tidak pernah buat onar, tidak pernah buat sesuatu yang membuat keadaan jadi tidak stabil. Terus diancam, diberikan amaran, itu wal-iyadu billah. Tidak jauh berbeda halnya dengan seseorang yang menghunuskan pedang untuk mengancamnya. Nabi kita tidak mengakuinya sebagai umat. Diingat nanti kalian, kalau sudah ada jabatan, ada kedudukan, Anda abang sebagai suami, kita juga sebagai bapak, jangan anak diancam, awas loh, kalau kamu ngancam juga tuh, kita dengan anak, kita dengan istri dengan suami, atau kita dengan sesiapa saja. Jadi otoriti, wewenang, jawatan, kedudukan yang Allah berikan kepada kita, itu agar dengan kita mampu untuk melaksanakan yang terbaik, untuk memasyarakatkan yang baik, untuk menyebarkan yang menyenangkan, yang membahagiakan kepada umat, bukan untuk membuat orang jadi bimbang, risau dan ketakutan. Supaya ganjil, kita sambung dengan hadis yang ketiga. Waktu kita sudah telajak dalam 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada saudara baginda Nabi, qala, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda, dzaqa ta'mal iman, akan mengecap lemak manisnya iman, akan dapat menikmati keindahan, kenikmatan, kenyamanan lemak manisnya iman seseorang yang memiliki 3 perkara. Akan dapat mengecap, akan dapat merasakan kenikmatan beragama,
kenikmatan iman dan yakin yang tersemat di dalam diri kita. Kalau pada tuh 3 perkara tersebut itu tersemat dalam kehidupannya, insyaallah kita sambung, kita berjumpa kembali selepas kita rehat sejenak dalam 25 menit. InsyaAllah 25 menit. Sebab panjang sini, ada 3 benda kita kena komen. 5 kita percepatkan, nanti tak jelas pula. 5 dengan kita panjangkan, tapi waktu kita akan telajak jauh. InsyaAllah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.